Halo para pemirsa setia Fibis News, kembali bersama saya Ika Akbarwati dan rekan saya Wahyu Sidarta dalam program Fibis Fokus. Pada Fibis Fokus kali ini kami akan membahas mengenai pergerakan dari harga-harga komoditas global yang akhir-akhir ini mengalami penurunan yang cukup signifikan. Dalam fokus kali ini kami juga akan membahas bagaimana dampak penurunan harga komoditas-komoditas global tersebut ke bursa saham Indonesia, terutama kepada sektor komoditas. Mari kita lihat bagaimana pergerakan dari beberapa harga komoditas global yang mengalami penurunan tajam di tahun 2013 ini. Kita langsung melihat di sini adalah komoditas emas yang merupakan komoditas yang paling banyak diperdagangkan di seluruh dunia, di mana para pelaku pasar juga saat ini sedang mengamati pergerakan harga emas. Terlihat sejak awal tahun hingga pada bulan April ini harga emas mengalami penurunan yang sangat tajam. Bahkan pada tanggal 15 April harga emas anjlok nyaris sebesar 10%, didorong oleh rilis data yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi di Cina pada kuartal pertama lalu mengalami perlambatan. Seperti yang kita ketahui, memang ekonomi Cina di kuartal pertama hanya mengalami pertumbuhan sebesar 7,7% atau jauh di bawah estimasi, yaitu pertumbuhan sebesar 8%. Kondisi ini mengakibatkan harga-harga komoditas termasuk juga harga emas anjlok tajam karena para pelaku pasar memperkirakan dengan terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi di Cina ini, maka permintaan terhadap harga komoditas global akan turut mengalami penurunan. Akan tetapi di sini emas juga telah mengalami pergerakan rebound. Selama 1 minggu lebih harga emas bergerak dengan kecenderungan menguat yang cukup solid, meskipun memang saat ini masih belum melampaui harga yang terjadi pada tanggal 15 April yang lalu. Pada saat ini para pelaku pasar sudah memperkirakan bahwa harga emas akan rebound, akan tetapi belum ada tanda-tanda bahwa reboundnya ini akan solid, sehingga saat ini boleh dibilang harga emas masih berada di dalam kondisi yang konsolidasi. Akan tetapi yang perlu dicatat adalah bahwa para pelaku pasar saat ini sudah mulai kembali melakukan aksi bargain hunting, di mana harga emas yang murah didorong oleh permintaan fisik yang masih tinggi, mengakibatkan para pelaku pasar mulai kembali membeli komoditas emas ini. Selanjutnya kita lihat komoditas perak. Di sini memang harga perak pada tahun 2013 ini juga berangsur-angsur mengalami penurunan. Melemahnya harga perak ini juga didorong oleh kekhawatiran mengenai kondisi ekonomi global, di mana ekonomi Cina melambat, ekonomi Eropa juga masih belum tampak akan pulih, juga ekonomi Amerika Serikat masih terhambat oleh tingginya tingkat pengangguran di negara tersebut. Saat ini harga perak mengalami pergerakan konsolidasi setelah sama dengan harga emas pada tanggal 14 dan 15 April, 12 hingga 15 April mengalami penurunan yang sangat tajam. Lalu kita melihat kepada harga minyak mentah. Memang harga minyak mentah berangsur-angsur mengalami pergerakan yang cukup fluktuatif sepanjang tahun 2013, di mana pada awal tahun hingga bulan Februari sempat mengalami penurunan, lalu pada bulan Februari hingga bulan Maret mengalami kenaikan, dan saat ini harga minyak mentah juga sedang berada di dalam kondisi melemah. Harga komoditas minyak mentah ini memang tidak terlalu mengalami penurunan yang tajam karena masih ada beberapa hal seperti adanya ketegangan di Timur Tengah yang mendorong harga minyak untuk tetap berada di dalam kisaran 85 hingga 98 dolar per barrel. Seperti yang kita ketahui juga saat ini ketegangan di Timur Tengah masih cukup intens, juga di Afrika terutama Nigeria, di mana akhir-akhir ini pemberontakan untuk membakar atau merusak ladang-ladang minyak di negara tersebut juga makin merajalela. Saat ini harga minyak mentah juga sedang mengalami pergerakan yang rebound terbatas.
dan memang pergerakannya tidak sekuat rebound yang terjadi pada harga emas. Lalu untuk kelapa sawit, di sini adalah salah satu komoditas yang paling penting juga karena banyak dipergunakan untuk pembuatan minyak goreng yang merupakan konsumsi yang cukup vital terutama untuk di Indonesia sendiri. Indonesia juga sebagai penghasil kelapa sawit terbesar di dunia memegang peranan penting di pasar kelapa sawit global. Akan tetapi sayangnya memang harga kelapa sawit akhir-akhir ini juga cenderung mengalami penurunan. Penurunan harga kelapa sawit ini di samping diakibatkan oleh potensi permintaan yang melemah, juga adanya lonjakan pasokan dari Indonesia dan juga dari Malaysia yang merupakan negara penghasil kelapa sawit terbesar kedua di dunia. Saat ini harga kelapa sawit telah mengalami penurunan sebesar 7,7% sejak tanggal 20 Februari lalu mencapai level paling tinggi dalam tahun 2013 ini. Saat ini harga kelapa sawit berada pada level 2.200-an ringgit dari level 2.490 ringgit pada bulan Februari tahun 2013 ini. Demikian adalah sekilas mengenai pergerakan beberapa harga komoditas global. Selanjutnya kita akan masuk untuk melihat bagaimana kinerja saham-saham di sektor komoditas di Bursa Saham Indonesia. Baik pemirsa, selanjutnya kita akan melihat bagaimana dampak dari penurunan harga komoditas terhadap saham-saham di Bursa Saham Indonesia, khususnya saham-saham yang berkaitan dengan komoditas. Pertama kita lihat dulu untuk saham dari industri logam dan mineral lain. Hingga bulan April tahun 2013 ini dapat dilihat seperti saham Aneka Tambang dan saham VAIL Indonesia cenderung mengalami penguatan. Namun hal ini cukup wajar jika melihat bahwa pada sepanjang tahun 2012 performa dari saham-saham logam dan mineral mengalami penurunan yang cukup signifikan. Seperti Aneka Tambang yang sepanjang tahun 2012 menurun hampir 21%, lalu saham VAIL Indonesia yang menurun sekitar 26%, lalu saham timah yang juga mengalami penurunan hampir 8%. Selanjutnya juga untuk saham industri batu bara dapat dilihat juga di awal tahun 2013 ini performa saham batu bara kurang begitu baik, seperti Adaro Energi yang anjlok sebesar sekitar 23%, lalu saham Borneo Lumbung Energi yang juga merosot sebesar 14%, lalu saham Harum Energi yang juga merosot sebesar 22%, lalu saham Indo Tambang Raya yang juga mengalami pelemahan sekitar 7%. Hanya saham tambang batubara Bukit Asam yang dapat masih mampu membukukan kenaikan sebesar 0,6%. Selanjutnya seiring dengan harga kelapa sawit yang juga mengalami penurunan yang signifikan di awal tahun 2013 ini, dapat dilihat bahwa saham-saham perkebunan juga mengalami penurunan yang sangat signifikan, seperti saham Astra Agro yang merosot hampir 10%, lalu saham BO Plantation yang anjlok lebih dari 30%, lalu saham Gosco Plantation yang anjlok juga sebesar 28%, lalu saham PP London yang merosot 26%, dan saham Salim Infomas yang juga mengalami penurunan sebesar 20% lebih. Yang terakhir adalah saham Sampurna Agro yang juga mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar 17%. Selanjutnya kita akan mendengarkan pendapat dari Bapak Liriki selaku Kepala Research and Development dari BBJ yang saat ini sudah terhubung melalui telepon. Halo Pak Riki, pada kesempatan kali ini kita ingin menanyakan beberapa pertanyaan terkait program FIBIS Fokus kali ini. Langsung saja ke pertanyaan pertama. Menurut Bapak, bagaimana dampak penurunan harga komoditas terhadap kondisi ekonomi Indonesia ke depannya? Dampaknya kalau saya lihat ya pengaruhnya pasti ekspor ya, di mana nilai ekspor juga kita akan turun, sehingga dengan demikian penerimaan kita di neraca pembayaran juga akan berkurang, sehingga kemungkinan bisa akan terjadi defisit kalau tidak diimbangi dengan ya faktor-faktor lainnya. Baik, lalu pertanyaan kedua, apakah pelemahan dari harga komoditas ini masih akan terjadi hingga akhir tahun 2013?
Ya, menurut saya pelemahan harga komoditas ini masih akan terjadi ya, karena ya melihat akan perkembangan perekonomian global yang pada saat ini di mana sekalipun kelihatannya sudah tidak mengalami krisis yang seperti sebelumnya, tetapi ternyata pertumbuhan yang diharapkan juga tidak sesuai dengan perkiraan sebelumnya. Jadi ya seperti di Amerika ternyata ya pertumbuhan juga melambat, sementara di Eropa termasuk Jerman juga sentimen daripada bisnis di sana juga menurun. Demikian juga dengan di Cina, ternyata juga mengalami juga perlambatan ya dalam perekonomiannya, sehingga dengan demikian permintaan terhadap komoditas otomatis pasti akan menurun ya, sehingga akibatnya ya pelemahan harga komoditas biasanya masih akan berlangsung. Baik, terima kasih Pak Riki atas pendapatnya pada kesempatan kali ini. Pemirsa, demikianlah program Fibis Fokus kali ini. Akhir kata bersama saya Wahyu Sidarta dan rekan saya Ika Akbarawati. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya dan salam Fibis.